Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan mengenai bab 3, yaitu tentang pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran. Yang mana ini lanjutan dari minggu lalu. Sebelumnya telah membahas pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran itu, yaitu mengenai akidah, akhlak, ibadah, serta muamalah. Sekarang yaitu akan menuju poin keempat, 5, dan 6, yaitu tentang hukum, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Nah, telah kita ketahui bahwa Al-Quran itu merupakan sebuah pedoman, dan pedoman ini yaitu berlaku sampai akhir zaman atau pada hari kiamat tiba, yang mana Al-Quran ini merupakan sumber pokok ajaran dalam agama Islam. Nah, untuk pembahasan yang kemarin minggu lalu yaitu mengenai akidah, akhlak, serta ibadah dan muamalah, sekarang kita akan lanjut ke poin yang keempat, yaitu tentang hukum, dan yang kelima sejarah, keenam ilmu pengetahuan. Pada poin keempat yaitu tentang hukum. Nah, hukum di sini yaitu adalah hukum-hukum yang di dalam Al-Quran diturunkan sebagai pedoman dalam mengatasi berbagai masalah yang ada di kehidupan dunia, yang mana hukuman ini merupakan suatu aturan yang bisa sebagai acuan kita, yang mana adanya aturan-aturan ini bisa kita terapkan dan kita bisa diatur, tidak menyeleweng kemana-mana. Nah, dalam hukum ini di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali hukum-hukum, yang diantaranya ada hukum pidana, hukum perkawinan, hukum perceraian, hukum perang, hukum kewarisan dan wasiat, hukum antar bangsa, dan hukum perjanjian. Nah, dari ketujuh hukum ini merupakan suatu berkaitan, suatu hukum yang pasti adanya, yang mana banyak sekali dalil-dalil yang mengenai hukum. Misalnya kayak ketentuan di sini hukum pidana. Nah, hukum pidana ini yaitu misalnya semacam kayak pembunuhan. Nah, pasti pelaku pembunuhan itu harus ada hukumannya dan hukum-hukum lainnya juga. Nah, di sini ada salah satu dalil yang mengenai tentang hukum, yaitu ini dalil yang tentang keseluruhannya ya, yaitu pada Quran surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallahu wa la takun lil khainina khasima, yang mana artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad SAW membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena mereka membela orang yang berkhianat. Nah, dari kandungan dalil tersebut tentang hukum ini, yaitu jelas bahwa setiap sesuatu itu pasti ada konsekuensinya atau ada hukumannya jika mereka tersebut melanggar peraturan ataupun melakukan sesuatu tidak semena-mena melakukan, pasti ada aturan-aturannya. Kemudian pada poin ke-6 yaitu mengenai sejarah. Nah, sejarah ini yang menjelaskan tentang kisah umat pada masa lalu yang menggambarkan ada yang iman kepada Allah dan ada yang ingkar kepada Allah. Nah, dalam sejarah ini kita bisa mengambil atau bisa mendapatkan suatu yang namanya ibrah atau hikmah. Nah, ibrah ini sendiri adalah suatu hikmah atau pembelajaran yang dapat kita ambil dan menjadi petunjuk untuk menjalani kehidupan. Jadi kita bisa mengambil suatu pelajaran dari kisah para nabi dan umatnya terdahulu, mengambil contoh yang baiknya, menjauhi contoh yang buruknya. Nah, untuk dalil tentang sejarah juga terdapat pada salah satu Quran surat Yusuf ayat 111. Nah, di sana menjelaskan bahwa setiap
kisah, setiap peristiwa itu pasti adanya terdapat pengajaran atau hikmah yang dapat kita ambil sebagai manusia yang berakal gitu, orang-orang yang berakal. Nah, di sini kita bisa mengambil suatu pelajaran agar sebagai petunjuk dan juga bisa menjadikan kita tuh bahagia dunia akhirat. Nah, kemudian poin yang keenam tentang pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran ini yaitu adalah tentang ilmu pengetahuan, yang mana ilmu pengetahuan ini selalu memberikan seseorang bukti tentang kebenaran yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Tentu saja, karena kita belajar itu untuk mengetahui yang tidak diketahui sebelumnya menjadi tahu. Nah, dalam ilmu pengetahuan ini, di dalam Al-Quran tidak hanya ilmu pengetahuan tentang agama saja, tetapi banyak macamnya. Misalnya ada ilmu biologi juga, yaitu dalam dalam proses terjadinya menjadi manusia gitu kan, itu juga termasuk ilmu biologi, ada pada Quran surat Al-Mu'minun. Kemudian ada yang geografi juga ada, yaitu tentang penciptaan langit dan bumi. Terus ada yang berkaitan dengan ilmu matematika, tentu ada, yaitu pada pembahasan tentang waris atau tentang wasiat seperti itu dan lain sebagainya. Untuk dalil tentang ilmu pengetahuan ini kita pasti sudah familiar dan sudah pasti tahu, karena ini merupakan ayat yang pertama kali turun, yaitu pada Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, pada dalil ini yaitu menjelaskan bahwa di sini kan ada kata bacalah, yang mana dalil ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia pasti harus belajar. Nah, di sini ada membaca, berarti membaca itu merupakan salah satu proses pembelajaran untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi untuk ilmu pengetahuan ini termasuk ke dalam pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran, karena kita sebagai umat manusia, umat Islam sendiri, kita harus belajar. Nah, dari pembahasan ke-6 pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran ini, kita tidak hanya mengetahuinya saja, tapi harus ada cara mengamalkan ajaran dalam Al-Quran. Pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber hukum, menjalankan agama dengan ikhlas, berusaha untuk mengamalkan isi kandungannya, mengamalkan hukum-hukum, membenarkan seluruh berita yang benar dalam Al-Quran, dan giat menggali dan mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, dari ke-6 cara ini kita bisa lakukan dengan sungguh-sungguh untuk bisa menerapkan pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran itu yang tadi ada 6, yaitu ada akidah, akhlak, ibadah serta muamalah, hukum, sejarah, serta ilmu pengetahuan. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.